Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di season 3 dan kita udah mulai masuk ke episode keempat. Seperti biasa kita akan bincang-bincang, kita akan belajar bersama, membuka pikiran, membuka hati dengan Mas Sony Wicaksono. So tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu. Mas Sony, apa kabar, Mas? Halo Kang Abu. Oke, apa kabar Assalamualaikum. Mas Sony? Waalaikumsalam. Baik-baik. Baik-baik ya. Wah, sip. Hari ini kita akan melanjutkan season 3. Karena saya season 1, season 2, season 3 sekarang. Dan mudah-mudahan ini selalu bermanfaat untuk kita semua. So, hari ini kita akan masuk ke episode 4, di mana episode 4 ini kita akan berbicara tentang mind. So, Mas Sony, the stage is yours. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada teman-teman Kang Abu juga untuk bisa kita meneruskan pembicaraan diskusi kita tentang lebih dalam lagi ya di season 3 ini. Dan kali ini kita akan bahas tentang mind ya, atau pikiran. Nah, pikiran ini adalah sebagaimana kita telah bahas sebelumnya, itu adalah kecerdasan atau kesadaran yang paling rendah yang ada di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita diberikan oleh Allah anugerah badan fisik, dan itu pusat kesadaran atau akalnya namanya otak atau pikiran. Nah, ini anugerah dari Allah yang sebenarnya gunanya untuk kita bertahan hidup ya. Jadi makanya kita di bumi ini diberikan pikiran untuk kita bertahan hidup gitu ya. Nah, tapi pikiran ini bukan dimaksudkan untuk Allah memberikan petunjuk gitu ya. Jadi ini adalah hanya untuk bertahan hidup. Jadi makanya kalau buat mendapatkan petunjuk Allah itu nanti nggak kepikiran atau ke otak ya, tapi nanti jatuhnya ke kolbu atau ke hati gitu ya. Makanya kata-kata yang menarik dari seorang sufi gitu ya, bahwa sebenarnya kita itu udah terhubung dengan semesta, kita itu udah ada Allah yang selalu bersedia untuk memberikan kesadaran kepada kita atau cahaya kepada kita, tapi kita tuh nggak bisa melihatnya, nggak bisa menyadarinya karena pikiran kita gitu ya. Nah, karena pikiran itu selalu sibuk dengan sesuatu yang terus-menerus bekerja, berjalan, yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, makanya itu kita nggak bisa melihat apa-apa termasuk diri kita sendiri gitu di depan cermin gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa evaluasi, nggak bisa menyadari diri kita sendiri, nggak bisa tahu kesalahan kita, apa yang perlu diperbaiki, mengenal diri kita sendiri, apalagi mengenal Tuhan gitu ya. Itu karena pikiran kita terlalu sibuk gitu ya. Dan padahal kalau kita itu bersedia ya, being available ya bahasa Inggrisnya itu, maka Allah atau Tuhan akan selalu bantu kita gitu. Dan dia nggak perlu jauh-jauh ke mana gitu ya, misalnya ke Arab atau ke Himalaya atau ke mana gitu ya, untuk menemukan pencerahan itu, karena kan Allah kan ada di mana-mana dan selalu bantu kita. Cuman kita di mana-mana selalu sibuk gitu. Jadi sebenarnya kalau muridnya siap tuh gurunya akan secara otomatis muncul gitu ya. Tapi karena kita tuh nggak siap, pikiran kita sibuk, maka kita tuh nggak bisa menemukan guru itu gitu ya. Dan meskipun guru itu muncul di depan kita pun, kalau pikiran kita sibuk, kita tidak mempedulikannya. Kita ya mempedulikan apa-apa yang kita inginkan, kita mau, kita pikirin aja gitu. Jadi dalam hal ini jangan mencari keluar, carilah ke dalam diri, tapi syaratnya adalah kita harus membuat pikiran kita itu tidak sibuk ya, tidak sibuk. Atau dalam bahasanya disebut meditatif, itu artinya pikiran yang nggak sibuk gitu, yang benar-benar sadar gitu ya. Nah, pikiran yang tidak sibuk, mau dibilang empty mind atau relax mind atau apapun istilahnya, intinya tidak dipenuhi oleh kesibukan-kesibukan. Nah, ini sebuah
prasyarat mutlak gitu ya supaya kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami diri kita sendiri, bisa akhirnya nanti dibawa oleh petunjuk Allah untuk memahami petunjuk-petunjuk cahaya dan kesadaran dari Yang Maha Kuasa. Jadi caranya aja satu dengan cara membuat pikiran kita itu tidak sibuk. Nah, makanya karena pikiran itu sangat kuat di dalam Al-Quran kan udah kita bahas juga sebelumnya di sesi sebelumnya bahwa Allah mengibaratkan pikiran kita itu seperti sebuah gunung gitu. Kita tidak bisa melihat Allah karena ditutupin oleh gunung. Nah, gunung itulah gunung pikiran di kita gitu ya. Makanya ada satu ayat Quran dibilang kalau Quran ini aku turunkan ke sebuah gunung maka hancurlah gunung itu gitu kan. Ada kata-kata gitu kan. Kalau nggak salah di surat Al-Hasyr ayat 21 gitu ya. Itu jadi hancur gunung itu. Maksudnya itu gunung bukan ayat diturunkan ke gunung. Gunung fisik gitu. Nggak mungkin dong ayat diturunin ke gunung fisik. Maksudnya ayat itu diturunin ke pikiran gitu. Pasti pikirannya hancur karena pikiran itu sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang selalu sibuk, sesuatu yang gampang lupa gitu ya. Jadi pasti hancur karena apa yang mau Tuhan turunin tuh sangat besar ya. Kalau di 1809 atau di 3127 tuh ayat-ayat Allah itu lebih luas dari 7 lautan gitu kan. Bagaimana pikiran kita sanggup menampung itu semua. Makanya ketika Nabi Musa bermeditasi di bukit atau gunung Tur Sinai ya, Allah mengatakan lihat gunung itu gitu kan. Kalau gunung itu pada tempatnya artinya pikiran kita tidak sibuk, maka dan gunung itu hancur artinya pikiran kita benar-benar hilang, lepas baru kamu bisa melihatku kata gitu kan. Jadi ujung-ujungnya ini ada sebenarnya hambatan terbesar itu ada di anugerah Allah yang namanya pikiran. Jadi anugerah kita tapi juga jadi hambatan buat kita. Kalau mau kita buka yuk ayatnya surat 7 ayat 142 sampai 143. Oke. Nah ini tadi ya, Abu, tadi 5921 boleh dibaca dulu nih. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 59 ayat 21. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nah itu jadi ini gunung ini maksudnya adalah pikiran, bukan gunung ayat itu Al-Quran diturunkan sebuah gunung gitu ya. Maksudnya Al-Quran itu nggak mungkin diturunkan ke pikiranmu karena pikiranmu pasti terpecah-pecah, hancur gitu karena nggak sanggup menampungnya. Tapi Al-Quran diturunkan ke hatimu, ke kolbumu gitu kan. Di surat yang lain kan disebut ke kolbu gitu kan, bukan ke dalam pikiran gitu. Nah oleh karena itu untuk dapat Al-Quran ini diturunkan ke kolbu, kita kadang-kadang perlu step, yaitu bagaimana bisa merilekskan, membuat pikiran kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya? Itu ada di surat 7 ayat 142 sampai 143 ya, perumpamaannya. Oke, 7:142. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Sebentar Kang Abu. Jadi ini ayatnya 40 malam ya, makanya malam, yaitu 30 di bulan Ramadan dan sisanya di bulan Syawal gitu ya kalau mau latihan ya. Artinya 40 dan Nabi Muhammad juga 40, Musa 40, Buddha waktu dapat pencerahan 40 gitu ya. Lalu banyak orang kok 40 gitu ya. Itu ada apa dengan 40 dan 40 itu enggak sekaligus 40 disebutkan di ayat ini 30 plus 10. Makanya ada ayat Quran yang mengatakan
demi malam yang ke-10 ya. Nanti kita bahas ada apa di malam yang ke-10 itu gitu ya. Nanti kita bahas itu ya. Nah, jadi 40 malam itu adalah melengkapi proses pencerahan. Jadi kalau bisa nanti di dalam bulan puasa ini, Ramadan yang berikutnya ini, kita bisa benar-benar bisa meluangkan waktu 40 malam dengan sempurna dan mengalami apa-apa yang disebutkan di Al-Quran dalam bentuk pencerahan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang terdahulu ya, an'amta alaihim ya, kita semua gitu ya. Nah, lanjut di surat 7 ayat 143. Oke, surat 7 ayat 143-nya. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Ya, jadi di sini ada kata-kata lihatlah ke gunung itu pikiranmu gitu loh. Ya, lihatlah ke bukit itu pikiranmu. Nah, kalau pikiranmu itu hancur ya, luluh dan Musa pingsan itu bukan berarti secara fisik, tapi adalah dia tidak naik ke kesadaran atau lebih dalam ke kesadaran, bukan kesadaran otak lagi, tapi atau pikiran menuju ke kesadaran lebih dalam, maka disitulah terjadilah proses pencerahan. Makanya tadi saya bilang sebenarnya guru kita itu sudah ada di depan kita ya. Allah itu, Tuhan itu sudah ada di depan kita, tapi kita nggak bisa lihat karena ada gunung yang menghalanginya, yaitu pikiran kita sendiri yang selalu sibuk dengan uncontrollable thought atau pikiran yang nggak bisa dikendalikan gitu ya. Jadi terus menerus gitu. Jadi kita nggak bisa lihat bagaimana kita bisa mendapatkan pengajaran gitu ya. Nah ini kita harus sadar, makanya disebut sebagai monkey's mind atau pikiran yang meloncat-loncat dan selalu membuat kita sibuk. Nah di sini juga ada kata-kata kalau gunung itu pada tempatnya ya, lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, ini artinya pikiran kita itu harus ada di tempatnya, nggak loncat ke belakang masa lalu atau nggak loncat ke depan masa depan, harus ada di tempatnya, yaitu right here and right now. Jadi ada di sini dan saat ini gitu ya, nggak di mana-mana. Itu step yang sangat penting untuk mendapatkan pencerahan atau mendapat pengalaman ikro itu ya. Nah itu mungkin right here and right now itu salah satu poin yang sangat penting yang kita bisa mendapat pelajaran dari ayat ini. Nah yang berikutnya saya mau bahas bahwa petunjuk Allah itu kan datangnya ke hati, bukan ke otak. Solusi atau petunjuk solusi tentang apapun hidup juga datangnya ke hati, bukan ke otak. Makanya ada ayat di surat 65 ayat 3 itu kan dibilang datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena kadang-kadang kita udah punya penyangkaan, oh rezeki saya dapat dari sini, petunjuk saya begini dan sebagainya. Padahal bukan itu. Semua itu datangnya dari ke hati, dari Allah menuju hati, bukan ke otak. Jadi dengan adanya pikiran yang relax, yang right here and right now, antara pikiran dan hati itu bisa saling bersinergi. Jadi pikiran yang jernih atau pikiran yang relax, pikiran yang santai, pikiran yang tenang, pikiran yang ya boleh bukan kosong sebenarnya, tapi benar-benar relax gitu, akan membuat gunung itu hancur dan hati itu bisa diakses oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira begitu. Nah gini, kenapa sih pikiran kita tuh terlalu berat? Saya mau bahas sedikit ya. Pikiran kita tuh berat karena ada sesuatu yang manajemen pikiran yang saya perlu share di sini ya. Kayak misalnya apa ya? Ini ya, ini
Ini kebetulan saya punya ini nih, punya kemarin lihat nggak di Mandalika ini sih? Ini, Oke. Ah, ini ya, singing ini bowl. kalau saya simbol. Ini kalau saya pegang begini, kira-kira 5 menit gitu ya, itu kan nggak berat ya. Tapi kalau saya pegang ini 2 hari 2 malam kan jadinya berat nih. Atau saya pegang seminggu berat, sebulan saya pegang ini berat. Apalagi bertahun-tahun kita taruh semua di pikiran itu jadi berat. Jadi sesuatu yang nggak berat tapi terakumulasi terus di dalam pikiran kita numpuk gitu ya. Lama-lama pikiran kita tuh jadi berat loh. Dan pikiran berat itu ditambahin ayat 1 aja jadi pecahan gitu kira-kira. Oke. Nah, terus suatu hari saya mendapat kesadaran gitu ya bahwa eh, kita ini kan produk Allah yang luar biasa ya, dimana kita punya memori gitu. Sekarang dalam teknologi komputer itu atau ini itu data itu bisa nggak disimpan di dalam hardware gitu, nggak disimpan di dalam perlengkapan kita gitu ya. Data itu bisa disimpan di namanya cloud gitu, sistem data yang di luar dari hardware-nya gitu, kira-kira gitu. Nah jadi kalau kita nyimpen semuanya ada di otak ini, maka ini jadi berat nih, kerjanya juga berat, mikir dikit jadi berat gitu. Tapi apakah Allah nggak punya teknologi cloud? Teknologi cloud tahu ya, cloud itu jadi database yang adanya di luar sana gitu. Kita tinggal langganan aja. Kalau kita langganan iPhone atau apa kan mau disimpan di hard device-nya, di teleponnya atau mau ditaruh di cloud gitu kan. Nah, mungkinkah Allah punya teknologi cloud atas pikiran kita ini? Jadi semuanya nggak disimpan di sini gitu. Nah ternyata bisa gitu, dan bisa kita praktekkan tuh. Jadi data-data yang perlu itu jangan semua ditaruh sini ya. Kita niatkan dibantu kasih yang Allah, kita taruh aja di luar dulu di mana gitu. Otak kita nih ringan aja terus gitu. Meskipun ada masalah berat gitu ya. Tapi jangan semua ditaruh di sini. Simpanlah di cloud itu, di sistem database di luar itu. Nanti kalau suatu saat kita perlu, kasih sayang Allah bantu, kita akses lagi gitu. Tapi kalau nggak perlu, taruh aja gitu di sana. Kalau perlu yang ada di otak itu almost zero gitu. Karena kalau itu terjadi, meditatif itu bisa terjadi terus-menerus. Tapi kalau kita nyimpennya di otak semua, maka setiap saat otak ini sibuk mikirin ini, mikirin itu. Misalnya sebagai contoh, lagi mau diem aja mikirin itu kucing udah dikasih makan belum ya? Yang simpel-simpel aja. Belum masalah utang gue kemarin gimana nih ya, udah beres belum gitu. Terus misalnya ini urusan kantor, keluarga, anak gue gimana, itu semua ada di pikiran semua. Nggak ada yang ditaruh di cloud itu tuh gitu. Nah coba ya biasakan kalau kita punya pikiran, sebagian besar kita taruh aja di cloud. Namanya cloud apa kayak cloud semesta kayak apa gitu ya namanya ya, kita namain aja. Kasih saya Allah bantu nih, saya taruh aja dulu di cloud situ deh gitu. Jadi pikiran saya ini bener-bener ringan gitu loh. Kerjanya juga ringan, nggak pernah overload gitu loh, kira-kira gitu. Nah jadi memori ada yang penting yang hari ini perlu kita kerjain ditaruh sini, setelah selesai taruh aja di sana gitu. Jangan dibawa kemana-mana gitu. Nah, gimana Kang Abu? Okay. bisa make sense nggak ini bahwa kita tuh punya cloud gitu? Make sense. Cuman mungkin caranya Mas Sony gimana tuh caranya? Gimana tuh untuk nge-upload ke cloud-nya tuh gimana tuh? Nah itu hanya sekedar niat, kasih sayang Allah yang bantu. Jadi misalnya saya hari ini baca suatu topik gitu ya, pengetahuan baru, ini saya nggak penting nih di pikiran saya. Udah deh kasih sayang Allah bantu, niatin aja taruh di itulah, terserah mau namanya apa, di cloud itu. Nanti kalau saya butuh kasih sayang Allah bantu, saya ambil gitu. Kalau hari ini nggak perlu, taruh aja di situ gitu. Jadi kemana-mana tuh pikiran tuh ringan. Hati jadi lepas juga gitu ya. Jadi jangan semua ditaruh di sini gitu. Kalau bisa, kalau punya 100% memori yang perlu disimpan, 0,5% aja ditaruh di kepala, sisanya 99,5 taruh di cloud gitu, kira-kira gitu.
Oke. Nah, itu kasih sayang Allah bantu minta bantuan kasih sayang Allah untuk memanage pikiran sehingga pikiran kita tuh bisa selalu ringan, ada di sini dan saat ini, dan kita bisa punya sikap yang meditatif gitu. Jadi Kang Abu pernah lihat nggak orang kayaknya harusnya dipikirin banyak gitu, mikir negara atau apa, tapi ketawa-tawa aja gitu, lepas ringan gitu. Ya nanti begitu pada saatnya dia meeting, dia discuss, dia bahas sepenuh hati. Udah gitu, udah kelar meeting, taruh aja di sana lagi, udah gitu. Nggak usah dipikir-pikir gitu. Nanti kalau perlu lagi, dibawa kemana-mana gitu ya. iya. Oke. Wah, menarik. Nah ini powerful banget loh. Kalau kita punya kesadaran tentang cloud, saya nyamainnya cloud semesta lah misalnya gitu ya. Cloud semesta, pusat data kita taruh di sana semua gitu. Jadi hati kita tuh nggak tertekan oleh pikiran kita gitu ya. Nah itu yang poin saya yang nomor berapa tadi? Nomor 3 atau nomor 2 gitu ya, setelah here and now ya. Lalu kemudian solusi Allah, petunjuk Allah itu datangnya ke hati. Lalu yang berikutnya juga, kalau ada pikiran lewat, ya kita harus stop dulu gitu Kang Abu. Jangan dibiarin dia berkeliaran di dalam pikiran kita, sehingga mengganggu meditasi kita baik di malam hari maupun sehari-hari gitu ya. Nah jadi kalau ada pikiran lewat, stop dulu gitu. Jadi kuncinya itu SOS. Nah ini menarik nih, SOS. SOS itu S pertama adalah stop, berhenti gitu. Nah yang S kedua, O-nya itu adalah observe. Jadi pikiran tuh diamatin dulu gitu. Nah setelah diamati, apa perlu saya mikir tentang ini gitu misalnya kan. Ini pikiran yang bagus apa yang enggak buat saya gitu. Apakah perlu saya mikirnya sekarang misalnya gitu, atau nanti aja pada saatnya gitu, taruh aja dulu di cloud gitu, cloud semesta itu, atau perlu saya mikirnya sekarang gitu, apakah pikiran ini bermanfaat buat saya gitu. Nah nanti ada poin berikutnya, apakah pikiran ini akan mengganggu saya gitu, atau membuat gunung pikiran saya makin gede sehingga saya nggak bisa lihat Allah setiap saat misalnya gitu. Nah jadi observe, diamati gitu pikirannya, karena banyak sekali pikiran-pikiran nggak penting dan negatif yang berseliweran gitu setiap saat gitu loh, yang kita nggak perlu pikirin. Itu sebenarnya mikirin negara udah kayak apa aja, setiap hari kerjanya cuman misalnya ibu rumah tangga tapi denger gosip tentang apa negara, gosip artis gitu, ngapain gitu masuk pikiran kita, bener nggak? jadi penuh malah ya. Ada orang lagi flexing, wah terus kita jadi mikirin ngapain gitu loh. Boleh sih selintas kita baca, abis itu stop gitu, stop aja udah. Abis itu diamati, diobserve. Jangan nggak ada observe-nya, nggak ada stopnya, semua main lewat aja gitu. Ada orang ngomong mau dibahas dilewatin gitu. Jadi, nah ini jadi mengganggu proses meditasi sehari-hari. Nah SOS ya, S pertama tuh stop, O-nya adalah observe, S berikutnya tuh steering. Jadi dikendalikan pikirannya. Jadi jangan dibiarin liar, karena jadi kayak monkey's mind, loncat-loncat nggak jelas gitu ya. Nggak dikendalikan gitu loh. Jadi dikendalikan tuh artinya pada saatnya kita mikir, pada saatnya kita stop, pada saatnya kita harus pegang sesuatu kita pegang, pada saat kita taruh gitu. Jadi kita harus bisa menaklukkan pikiran itu, sehingga pikiran itu yang tadinya sebagian besar tuh uncontrollable atau nggak bisa dikendalikan, lama-lama kita bisa kendalikan pikiran kita gitu. Jadi intinya tujuannya setiap satu meditatif. Nah, blok yang paling besar pikiran bisa dikendalikan gitu ya. Nah, apa sih kata kunci untuk observe itu? Mana yang boleh masuk, mana yang nggak boleh masuk. Nah, kata kuncinya itu saya boleh sebut hurufnya gini Kang Abu, PPM. PPM itu
Kita buka dulu ayatnya, surat 23 ayat 3. Oke. Surat 23 ayat 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, jadi kata kuncinya ini Kang Abu. Mengamati pikiran itu kata kuncinya PPM. P pertama tuh positif gitu. Apakah pikiran ini positif nggak buat saya gitu? Kalau nggak positif, lebih baik nggak usah silahkan masuk gitu kira-kira. Karena sesuatu yang positif itu akan mengundang energi yang positif juga gitu. Sesuatu yang negatif akan mengundang energi negatif. Jadi positif nggak buat saya gitu. Nah, waktu saya bicara sama orang, positif nggak buat dia gitu. Jadi positif itu kunci pertama. Kunci kedua tuh P juga, yaitu penting nggak buat saya. Kadang-kadang banyak positif tapi nggak penting loh. Misalnya dengar suatu informasi yang mungkin positif tapi nggak penting gitu, nggak berguna, ya kan? Yeah. Nah, jadi apakah itu penting buat saya? Nah, yang berikutnya tuh M itu manfaat gitu. Apakah itu bermanfaat gitu? Nah, kalau pikiran itu bisa positif dan penting, tapi nggak ada manfaatnya gitu, ya buat apa gitu loh. Nah, jadi pikiran itu pengendaliannya dengan kuncinya itu PPM. Jadi kita jangan membiarkan diri kita dimasukin oleh sampah-sampah informasi pikiran yang nggak PPM gitu. Misalnya ngejudge orang gitu, itu kan nggak positif, nggak penting, nggak ada manfaatnya, ya kan? Misalnya juga menilai orang lain dengan terus misalnya ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol kalau sehari-hari nggak apa-apa ya. Memang kita kan nggak selalu harus cuma kan misalnya obrolan dengan anak, materinya sehari-hari, tapi itu penting loh buat saya, buat kita tuh ngobrol yang sehari-hari itu penting. Jangan disangka penting itu artinya ini bisa menghasilkan uang enggak atau apa enggak ya. Tapi bisa berbicara, berkomunikasi sehari-hari itu jadi penting, bukan berarti sederhana bisa berarti penting gitu Kang Abu. Jadi positif, penting, dan bermanfaat. Jadi meskipun kita lihat ngobrol sehari-hari, misalnya hari ini kamu tadi makan apa, belajar apa di sekolah, itu penting, positif, dan bermanfaat. Meskipun sesuatu yang sangat sederhana gitu. Jadi ini perlu Jadi kalau kita udah bisa menyaring pikiran kita begitu, ini nggak penting nih, udah lewatin. Ini nggak positif, lewatin. Manfaatnya ada nggak ada, udah lewatin gitu. Nah itu sehari-hari itu kita bisa selalu dalam keadaan meditatif gitu, meditatif. Nah jadi kita perlu melakukan itu. Nah yang berikutnya juga yang perlu untuk pikiran itu adalah menjaga jarak dengan pikiran kita. Jadi put a distance into our mind. Jadi jangan sampai kita nggak ada jarak dengan pikiran sehingga kita nggak bisa melakukan SOS, nggak bisa. Jadi kan kalau saya misalnya ada pikiran lewat, saya bisa stop. Berarti saya di luar pikiran itu kan. Saya bisa observe sesuatu yang saya bisa observe atau saya bisa amati, berarti saya ada jarak antara saya sama pikiran saya gitu. Pikiran itu bukan saya gitu. Kadang-kadang kan pikiran itu jadi kita. Jadi kita sama pikiran nggak bisa dipisahin gitu. Udah jadi teman lama kan. Jadi nggak bisa di-observe atau diamati. Nggak bisa di-stop, nggak bisa di-observe, nggak bisa di-steer. Nggak bisa disaring pakai kata kunci tadi PPM. Jadi harus menjaga jarak dengan pikiran. Nah, kalau kita bisa memanage pikiran kita dan kita bisa meditatif setiap saat, ya setiap saat kita bisa komunikasi sama Tuhan kita gitu. Gitu, bisa dialog dengan diri kita sendiri. Kemarin kita bilang dialog dengan diri gitu kan. Diri kita yang sebenar-benarnya, yang sejati, yaitu artinya dialog dengan Tuhan kita masing-masing gitu. Dan kita tidak perlu hanya harus sepertiga malam duduk diam tapi sambil ngapa-ngapain
ngapain aja bisa, asal kita bisa kuncinya memanage gunungnya ini nih, gunung pikiran ini gitu. Itu kira-kira. Jadi ini sangat penting untuk memandu kita sampai ke kesadaran yang lebih tinggi atau juga kesadaran yang lebih dalam lagi gitu Kang Abu. Nah, jadi dengan adanya kita bisa memanage pikiran, maka diri sejati kita atau Allah di dalam diri kita itu bisa terus-menerus berkomunikasi gitu kira-kira. Nah, kalau guru di depan kelas mau ngomong kan muridnya harus diem kan. Jangan sampai muridnya ikut ngomong, gurunya ngomong ya. Akhirnya gurunya bilang ya udah kamu aja ngomong dulu deh, nanti setelah kamu selesai semua baru giliran saya gitu. Kira-kira. Nah, itu jadi ini hal yang kelihatannya simpel, tapi kalau dicoba lewat meditasi pun pikiran yang nggak penting itu lewat, apalagi lagi sehari-hari siang hari begini gitu kan. Jadi perlu dibiasakan lah gitu untuk mengendalikan pikiran. Jadi pikiran itu bukan musuh kita, tapi itu adalah our kalau mau bahasa tegas kasar itu our slave, budak kita gitu. Dia bukan our leader gitu. Pikiran itu our slave. Our leader itu adalah our higher consciousness atau highest consciousness. Itulah our leader gitu. Jadi makanya karena ada quote Albert Einstein yang sangat terkenal itu kan, di mana dia bilang intuitive mind is our leader gitu kan. Rational mind is our the one that follow the intuitive mind. Itu artinya begitu sih. Jadi kalau Albert Einstein udah bilang gitu, ya sebenarnya dia punya kecerdasan yang lebih tinggi dibanding otaknya gitu. Kira-kira gitu. Jadi menjalani hidup sehari-hari nggak berat, pikiran taruh di cloud, yang penting-penting, yang positif-positif, yang bermanfaat aja yang boleh lewat, dan itu harus selalu mekanismenya SOS atau stop, observe, and steer gitu. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Kang Abu. Oke, thank you Mas Sony, terima kasih banget. Ini jadi jadi memberi lebih kesadaran bahwa di kita tuh ada diri sejati, ada pikiran, ada tubuh berarti kan. Dimana pikiran tuh kadang-kadang kita rasa sebagai diri kita gitu. Padahal kan kita bukan pikiran kita. Makanya tadi Mas Sony mengatakan ada jarak lah gitu intinya. Nah, ada hal yang menarik Mas Sony jadi keingetan bahwa ada nggak sih kaitan ini dengan yang selalu kita bersaksi, saksikanlah gitu. Apakah salah satu penyaksian itu hanya kita menyaksikan pikiran kita dengan selalu stop tadi, atau observe tadi, atau steering tadi gitu? Apakah itu ada kaitannya dengan penyaksian dalam tanda petik kita, Mas Ani? Silakan. Iya, kan kita tuh kadang-kadang bisa kalau kita dan masalah kita udah menjadi satu, kita kadang-kadang nggak bisa lihat masalah kita di mana kan. Nah, kita dengan apapun di dunia ini, kalau sudah menjadi satu, kita udah nggak bisa lagi mengamatinya gitu loh. Nah, pikiran itu meskipun instrumen yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, tapi bukan kita gitu. Jadi semua itu harus dijaga jaraknya gitu ya. Dijaga jaraknya sehingga kita bisa pindah dari pihak pikiran kita ke pihaknya Allah, dengan cara semua itu harus dilepas gitu, kemelekatannya gitu loh. Jadi keterikatannya harus dilepas, keterikatan kita dengan tubuh dilepas, keterikatan kita dengan duniawi dilepas, keterikatan kita dengan fisik kita dilepas. Kita bukan fisik, kita ini bukan fisik badan ini. Buktinya kalau badan ini dikubur nanti, kan kitanya masih ada, bener nggak? Kalau nanti kita kemudian dikubur, pikiran otak kita kan ikut dikubur. Kita masih ada nggak? Masih ada kan? Kita tuh bukan pikiran kita gitu. Ini harus bisa disadari dulu untuk bisa nanti mengambil jarak, lalu bisa SOS, bisa PPM, bisa taruh di cloud, bisa diapa-apain aja gitu loh, bisa di manage dengan sebaik-baiknya, bisa di steer gitu, nah itu benar kata Kang Abu ya, bersaksi itu menyaksikan bahwa
yang selama ini saya dikendali sama pikiran, saya nggak bisa lihat pikiran saya sendiri ini benar apa salah. Kan selalu kita menganggap bahwa pikiran kita yang selalu benar kan. Apa yang kita pikirin, apa yang kita omongin selalu benar. Tapi apakah itu datang dari diri kita yang sejati kan? Biasanya enggak gitu. Itu dari pikiran kita sendiri. Apakah benar pikiran kita mikir seperti itu gitu? Jangan-jangan salah. Nah, itu harus bisa dijaga jarak dan bisa diamati, mengamati pikiran itu gitu. Nah, lama-lama pikiran tuh kalau nggak di-entertain lama-lama juga capek sendiri Kang Abu. Kalau nggak dilayani Dia juga diam sendiri kan. dia akan jadi Kalau nggak dilayani ya dia capek sendiri ya diam sendiri gitu. capek sendiri. Ya, Nggak ditemenin kabur sendiri. harus sendiri kok ya. Nah, lama-lama dia juga akan bisa dikendalikan. Jadi jangan selalu di-entertain gitu pikiran itu. Gitu kira-kira. Harus dijadikan our slave, not our leader. Jadi budak kita gitu. Oke, ada yang menarik dari konteks yang namanya stan, Mas Sony. Kan ada disebutkan bisikan-bisikan tuh. Nah, ini relate-nya di mana sih Mas Sony antara pikiran, setan, hawa nafsu, ego lah, itu tuh gimana tuh relate-nya Mas Sony? Ya, itu dia pikiran. Makanya kan kalau di surat 22 ayat berapa itu? 57 atau berapa itu dibilangnya kan kalau ada keinginan, ada pikiran, itu 252 itu kalau ada keinginan, ada keinginan, ada pikiran, setan akan memasukkan godaannya kan, cobaannya kan. Jadi artinya semua itu masuk dari pintu keinginan, pikiran, kemauan, nafsu dan sebagainya itu. Jadi kalau kita udah bisa menjaga jarak dan bisa misalnya nih, saya curiga gitu sama seseorang. Curiga itu kadang-kadang bagus kan. Tapi kadang-kadang curiga itu berlebihan misalnya. Lalu dimasukin pikiran, nanti dia begini, nanti gini, nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Otak kita kan jadi bekerja terus kan. Dari satu kecurigaan menjadi kecurigaan yang lain berlebihan. Nanti kalau gini gimana, kalau dia gini gimana, terus gitu. Sibuk nggak pikiran kita tuh. Nah, jadi gunungnya makin gede nggak gitu. Looping, itu muter. Terus gitu, snowballing effect terjadi gitu kan. Lama-lama jadi gede. Misalnya sebagai contoh, khawatir. Wah, besok kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Terus gitu. Bapak Ibu yang punya acara, misalnya mau ngawinin anaknya gitu, mau mantu gitu. Terus khawatir gitu kan. Nanti kalau acaranya nggak beres gimana? Kalau makanannya nggak beres gimana? Kalau ini tamunya nggak datang gimana? Kalau nanti hujan gimana? Terus gitu. Itu kan siapa yang membuat itu jadi makin besar kayak snowball gitu, kayak bola es gitu. Ya kan ada bisikan kan. Tapi kenapa itu terjadi? Karena kita membiarkan pikiran kita mengendalikan diri kita, bukan sebaliknya gitu. Kira-kira gitu. Jadi terus-menerus akan makin besar gitu. Apalagi kalau dibiarkan terus-menerus. Dan kita udah jadi seorang yang ada di dalam bola es itu, menggelinding ke bawah jurang bersama dengan bola es itu, kira-kira gitu. Nah, bayangin kalau itu terjadi seumur hidup. Mungkinkah seorang bisa ketemu Tuhannya kalau pikirannya sibuk terus-menerus? Nggak mungkin. Apakah Tuhan meninggalkan dia? Enggak. Kenapa itu terjadi? Ya karena gurunya udah di depan mata, tetapi kitanya tidak bisa mengontrol blockingnya ada gitu, kira-kira yaitu pikiran kita. Itu sih, Bu. Oke. Tapi kalau misalnya kita bicara ngomongin surat Anas gitu ya, yuwas wisufi sudurinas, disudur kan. Nah, apakah dia juga di hati, dan gimana sih aplikasi, kan Tuhan juga suka ngomong gitu ya di Quran dengan konteks bahwa ta'udz gitu loh Mas Sony, berauzubillahi. Kan ta'udz saya rasa bukan hanya diucapkan gitu ya, tetapi pasti itu ada sisi kesadarannya tuh. Gimana tuh Mas Sony? Ya, jadi itu tadi Kang Abu kalau mau ngajak temennya olahraga gitu ya, apa tiap hari diajak, apa mendingan diajak olahraga bersama atau dianasehatin untuk rajin olahraga, kira-kira gitu kan. Lebih baik kalau ada temen mau olahraga, ya udah kita ajak aja yuk, kapan kita olahraga bareng gitu ya, daripada diomongin terus gitu ya. Nah, demikian pula juga dengan kayak misalnya ya tadi pertama, yuwaswisufi sudurina. Sudur itu kan kesadaran. Kesadaran kita kan berlapis-lapis, ada pikiran, hati, itu kan kayak kita pernah bicara di level kesadaran, itu diskusi mengenai level kesadaran berlapis-lapis gitu. Jadi sebenarnya membisikkan ke dalam
lapisan kesadaran yang terendah maupun sampai yang tinggi gitu kan. Tapi tidak mungkin sampai ke kesadaran yang sejati kita, yaitu Allah yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Nah, jadi tapi itu tadi, lebih baik kita memahami ini dan kemudian kita sadar bahwa setiap kali saya punya pikiran yang tidak bisa dikontrol dan keinginan dan sebagainya, akan ada apa ya, penumpang gelap kira-kira gitu kan yang akan masuk ke dalam itu semua gitu. Jadi ta'awuz itu secara ucapan dilakukan, tetapi secara hakikatnya harus dialami gitu loh, Kang Abu. Jangan cuma diucapkan, tapi dialami. Bagaimana misalnya kita ta'awuz terus, tapi pikiran kita kemana-mana terus gitu. Ya artinya kan cuma di mulut ta'awuznya. Jadi dialamilah dengan cara itu tadi. Bagaimana mekanisme itu terjadi? Kenapa pikiran itu dibikin makin besar? Kalau khawatirnya makin gede. Kalau takutnya dibikin makin besar oleh penumpang gelap ini, ya karena itulah yang menjauhkan kita dari Tuhan kita gitu, dari Allah gitu. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih. Dan ini juga pasti based on practice ya, Mas Sony. Kan mungkin ya kita bisa mengobserve itu kalau kita nggak latihan, karena kan the law of practice, apa yang kita ulang kita akan mastery gitu. Nah, praktikalnya tiap hari yang terbaik untuk bisa menjaga jarak dengan pikiran tuh apa sih, Mas Sony? Ya, kalau praktikalnya meditasi ya, meditasi. Lalu ada afirmasi, saya bukan pikiran saya gitu kan, pikiran saya bukan saya. Lalu kemudian setiap kali ada pikiran masuk kita amati, oh ini ada pikiran nih lewat nih. Ini mau mikir apa nih ya? Gitu. Jadi dia mau mikir ini, ngapain dia mikir ini gitu loh. Secara sadar ada kayak gitu. Positif nggak sih gitu loh. Buat saya penting nggak sih? Terus bermanfaat nggak sih buat saya gitu? Oh ini boleh nih saya pikirin sekarang gitu. Itu jadi seleksi penting cara banget. Sadar berpikir. Iya, seleksi itu penting banget berarti kan? Penting banget ya. Oke. Karena kita punya waktu yang sama, Kang Abu, 24 jam. Ada orang yang bisa bikin sesuatu yang besar dalam waktu yang 24 jam, ada juga yang ya gitu berlalu aja gitu kan. Looping dari pikiran. Benar. Nah, ini kan menariknya juga si pikiran kadang-kadang yang membuat kita untuk melakukan hal yang bodoh, misalkan hal yang jahat gitu misalkan, dan kadang-kadang kita jadi nyalahin, dasar nih gara-gara pikiran atau gitu lagi. Nah, gimana tuh supaya bisa berdamai gitu tuh, Mas Sony? Nah, pikiran itu kan anugerah dari Allah, makanya dia our slave. Ingat loh, pikiran tuh our slave, budak kita. Jadi kita harus menggunakan pikiran itu kapan kita butuhin, kapan kita nggak butuhin. Kita butuhinnya seperti apa dan sebagainya. Jadi pikiran jangan disalahin kalau dia our slave. Ya our slave kita bikin jadi our leader. Terus dia berbuat salah, kita salahin dia. Nggak mungkin, kita yang salah kan. Kenapa budak dijadiin pemimpin gitu loh. Begitu dia sebagai contoh gini, Kang Abu bawa pisau yang gede, di depannya ada orang. Ada pikiran jahat nggak atau kan dulu orang Jawa bilang, jangan hati-hati pegang pisau, nanti ada setan lewat, bener nggak? Coba aja pegang pisau, terus udah gitu ada orang, ada nggak kepikiran mau nusuk diri sendiri atau orang lain atau apa nih, pisau nih kalau saya iniin ke dia gimana gitu kan? Kan ada pikiran gitu selalu, bener nggak? Tapi kan kita screen. Nah lama-lama kalau ketika pikiran itu dikendalikan, dia tuh nggak jadi nakal lagi gitu. Oke. Dia tuh akan jadi anak manis gitu. Anak manis. Jadi sekarang saya taruh dulu ya kamu ya. Saya nggak mau mikir gitu. Oke, dia nurut gitu. Selama ini kan kayak nggak nurut dan jadi anak yang nakal kira-kira gitu karena di entertain dan selalu jadiin leader gitu. Kira-kira begitu. Oke. Dan ini ada satu pertanyaan menarik juga bahwa gimana sih menciptakan sistem seleksi yang efektif, Mas Sony, untuk menseleksi pikiran kita tuh efektifnya tuh gimana caranya? Nah itu perlu latihan dan mulai dari yang kecil. Jadi misalnya ada informasi masuk, nah ada pikiran masuk, kita harus. Nah ini makanya orang Jawa bilang sadar atau eling ya, atau selalu dalam kesadaran. Ketika kita ada pikiran masuk, kita sadar nih, oh ini ada pikiran apa nih gitu lewat.
Nah, jadi selalu sadar, jangan kayak tamu nggak diundang, main masuk aja nyelonong gitu, nggak di seleksi, nggak diapa-apain gitu, kira-kira begitu. Jadi berlatih, terus latihan, lama-lama pikiran tuh ini kok kayak binatang tuh yang liar jadi jinak gitu, kira-kira gitu. Jadi dan itu akan membuat kita menjadi clear gitu, pikirannya tuh very clear of mind gitu, pikiran yang jernih, bukan yang cloudy of mind, pikiran yang berawan gitu, yang ngambil keputusan juga clear gitu, karena memang benar-benar pikiran tuh bisa dilatih untuk bisa bersinergi dengan kesadaran yang lebih tinggi, kira-kira begitu. Oke. Dan mungkin ini terakhir, apa sih yang harus kita lakukan Mas Sony ketika si pikiran menghijack gitu ya? Kan itu anggapnya aja menghijack gitu ya. Dia tiba-tiba jadi master gitu kan, harusnya jadi slave gitu. Dan itu kan kadang-kadang responsif, kadang-kadang ya secara spontan gitu ya, tiba-tiba marah lah, tiba-tiba ya kayak kemarin lah gitu ngelihat di Oscar gitu ya, tiba-tiba si Will Smith muncul gitu. Itu kan pasti didorong oleh pikiran gitu. Nah, gimana tuh untuk kita ada penangkal lah gitu ya, supaya kita nggak terjebak gitu kira-kira. Silakan Mas. Iya, itu kalau si Chris Rock-nya ngesu Will Smith bisa mahal tuh urusannya. Iya, jadi makanya tadi langkah pertama tuh stop. SOS itu dimulai dengan stop dulu. Karena itu akan jalan kalau nggak di stop gitu loh. Di stop dulu aja. Jadi ketika misalnya Will Smith gitu ya, dengar Chris Rock bilang begitu, stop dulu gitu. Di observe dulu, jangan langsung ambil keputusan langsung ya gitu kan. Observe dulu gitu loh. Lalu kemudian tadi pakai PPM, ini positif nggak kalau saya ngelakuin gini? Kalau misalnya dia kemudian positif, penting dan manfaat nggak? Oh, dia itu penting loh, bermanfaat untuk bisa mengingatkan itu. Karena memang Chris Rock juga salah kan. Tapi apa itu positif? Misalnya kemudian dia naik ke panggung lalu membisiki Chris Rock gitu kan. Kemudian dia bilang itu nggak benar gini-gini, dibisikin gitu ya. Tapi dia naik ke panggung gitu. Kemudian itu kan bisa bagus gitu kan, daripada langsung nempeleng begitu kan. Jadi stop dulu gitu. Dengan stop itu put a distance gitu, menjaga jarak dengan itu semua. Lalu kemudian kita bisa observe dengan baik. Kalau kita mengambil keputusan yang sangat penting tuh kadang-kadang kita harus jaga jaraknya harus jauh sekali Kang Abu. Supaya kita nggak subjektif kan. Makanya ada yang dibilang helikopter view gitu kan. Jadi naik helikopter dulu, dilihat dulu. Makanya sebenarnya salah satu hikmah dari tawaf itu ya. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah ya. Tapi bisa juga itu sesuatu pikiran gitu. Dikelilingin dulu 7 kali gitu. Sampai bener-bener ngerti, sampai bener-bener nggak cuma sekali loh ngelilinginnya. 7 kali dikelilingin sampai bener-bener baru kita ini gitu take action, steering. Ini bagusnya kemana nih gitu. Dan itu bisa cepet kok kalau kita udah terlatih mah kita bisa cepat melakukan proses itu gitu, kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Mas Sony. Wah, menarik banget dan mudah-mudahan ini jadi bahan latihan untuk kita control our mind gitu. Oke, mungkin final statement Mas Sony untuk episode kita di season 3 yang keempat ini. Silakan. Jadi pikiran itu instrumen anugerah dari Allah, tapi sebuah instrumen anugerah dari Allah itu kan tergantung the man behind the gun, ya kan? The man behind the wheel-nya itu. Siapa yang menggunakannya itu. Buat orang-orang tertentu yang nggak bisa menggunakannya, akhirnya dia di-entertain terus, lama-lama kayak gedein anak macan gitu kan. Dari kecilnya lucu, lama-lama jadi gede makan kita gitu kan. Nah, jadi pikiran itu adalah anugerah dari Allah yang seperti dua sisi mata uang. Dia bisa positif, bisa negatif. Nah, siapa yang mengontrol di balik itu? Kesadaran yang lebih tinggi yang harus mengendalikannya. Jadi jangan membiarkan pikiran menjadi pemimpin, tapi biarlah dia menjadi budak yang mengikuti arahan dari kita dengan kesadaran yang lebih tinggi, yang tertinggi untuk
mengarahkan dia. Nah, hidup ini kan tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Allah ada di dekat kita. Allah selalu hadir. Allah itu seperti seorang guru di depan kelas yang bilang sama anaknya, jangan ribut, giliran sayanya kapan gitu untuk ngomong gitu kan. Tapi anaknya ini selalu ribut, anak muridnya di depannya dengan pikiran-pikirannya, sehingga gurunya nggak pernah bisa bicara. Nah, kalau itu kita alami seumur hidup, ya seumur hidup kita nggak bisa menjalin komunikasi langsung dengan Allah itu. Sehingga sudah saatnya sekarang kita mengendalikan pikiran itu, membuatnya menjadi budak kita yang mengikuti kita dengan cara yang tadi ya, misalnya sadar bahwa pikiran itu adalah petunjuk dari Allah, datangnya ke hati bukan pikiran, lalu kemudian harus berada di sini saat ini, sadar bahwa kita punya cloud semesta yang kita bisa taruh kapan aja pikiran kita di situ dan kapan lagi yang bisa diambil. Jadi benar-benar kita travel light istilahnya. Kita tuh bepergian dengan ringan gitu, jangan dengan berat. Pikiran taruh semua di situ, kalau perlu kosong. Kosong, cloud-nya penuh. Cloud-nya itu maaf ya, tenang aja, nggak ada limitasinya gitu. Nggak ada biaya langganannya, nggak ada. Itu unlimited gitu. Taruh aja semua di situ terus, nggak apa-apa kok gitu. Nah, nanti pada saatnya ambil lagi. Jadi kita tuh bisa hidup tuh ringan gitu, tenang, ringan gitu. Pikirannya masih ada nggak? Masih, tapi ada di mana? Nggak di sini gitu, di sana nggak tahu di mana, di cloud itu. Nah, terus tadi juga ada kunci SOS, yaitu Stop, Observe, and Steering. Dengan kuncinya adalah bagaimana mengobserve-nya atau mengamatinya, PPM, yaitu apakah pikiran itu positif, apakah pikiran itu penting, dan apakah pikiran itu manfaat buat saya atau enggak. Kalau enggak, ya nggak usah lewat gitu, kira-kira gitu. Itu mungkin saya recapnya seperti itu, Kang Abu. Terima kasih Mas Sony, mudah-mudahan kita bisa lebih melatih pikiran kita supaya tetap dia jadi slave, jangan jadi tuan gitu. Dan itu kalimat menarik bahwa kalaupun dia jadi tuan ya nggak bisa disalahin juga gitu ya. Jangan sampai salah fokus mana yang jadi tuan, mana yang jadi slave. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa berdamai dengan pikiran kita. Ingat, kita bukan pikiran kita. You be wise dengan our mind, be wise dengan setiap apa yang dipikirkan, apakah itu positif, apakah itu penting, apakah itu manfaat. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.